Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Ada Kesempatan Lagi. Pernahkah kita mempersoalkan mengapa setelah meninggal dunia tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat? Tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun. Pernahkah kita memperkarakannya? Ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah, tidak bisa tidak orang akan takut dan gentar. Ya, sangat dahsyat dan mengerikan, saudaraku. Saudaraku, tidak bisa tidak orang akan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu, yang tidak berkualitas. Atau pada waktu itu orang baru mau percaya dan berkata, "Aku percaya kepadamu Tuhan." Saudaraku, itu bukan percaya yang benar. Mestinya pada saat ketika Tuhan seakan-akan tidak ada, kita tetap mempercayai Dia sebagai Allah yang hidup dan ada. Ya, sejak kita di bumi ini, itu baru percaya yang benar. Bukan pada waktu nanti ketika bertemu muka dengan muka atau di hadapan pengadilan Allah baru mengaku percaya. Alkitab jelas berkata bahwa setelah mati ada penghakiman. Dan kalimat itu sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa setelah mati tidak ada perbaikan, tidak ada renovasi, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada restorasi, tidak ada pemulihan. Nah, pertanyaan muncul, mengapa demikian? Sebab Tuhan mengendaki percaya yang benar, takut akan Allah yang benar. Yaitu ketika seseorang hidup di bumi ini dengan segala tantangannya, dengan segala pencobaan-pencobaannya. Saudaraku, di zaman di mana orang tidak percaya adanya Tuhan, kalau di negara-negara barat jelas orang berkata atau banyak orang berkata Allah itu nonsen. Tetapi di negara-negara di mana agama dijunjung tinggi, orang masih percaya adanya Allah. Tetapi banyak yang hanya percaya secara teoritis. Namanya teis teoritis, saudara. Secara teori percaya, tetapi secara praktis tidak. Dan yang menyedihkan, banyak teolog juga begitu. Secara teori percaya Allah ada, namun secara praktis tidak menunjukkan takut dan gentarnya kepada Allah yang hidup. Sebagai buktinya, saudara, ucapan sembarangan, tulisan di media sosial pun sembarangan. Belum hidup sehari-harinya, apakah dia memiliki kegentaran yang sungguh terhadap Allah? Tentu objek penelitian yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, saudara. Sebab ini yang jelas paling jujur, karena kita merasakan gejala-gejala jiwa, kecenderungan-kecenderungan yang ada pada kita, yang pasti juga sama dengan yang dimiliki orang lain. Nah, ini kita mesti memeriksa diri kita, apakah kita ini kalau nanti di hadapan pengadilan Tuhan dijumpai berkenan atau tidak. Saudaraku, di tengah-tengah manusia yang tidak percaya kepada Allah secara benar, apakah kita tetap percaya kepada Allah secara benar? Atau percaya kita yang benar itu pasti ditandai dengan kesetiaan kita untuk taat akan Allah dengan hati yang takut, dengan hati yang menghormati Dia, takut dan hormat kepadanya. Saudaraku, walaupun dari dulu telah menulis lagu "Ku taruh Tuhan di mataku", sebenarnya lagu itu belum dijiwai dengan benar oleh pengarangnya. Karena ada saat-saat di mana kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita benar-benar menaruh Tuhan di depan mata kita. Sampai kita mengambil keputusan, "Aku memilihmu, ya Tuhan, untuk melayani Engkau." Melayani Bapa, ya. Melayani Bapa itu artinya melayani perasaan Bapa. Saudaraku, hendaknya
kita tidak buru-buru mau jadi pendeta, jangan buru-buru mau jadi aktivis gereja, ya, sekolah pendeta menjadi pendeta misalnya. Itu yang sering salah dilakukan banyak orang, karena merasa dengan melakukan hal tersebut orang melayani Tuhan. Ya, dulu juga banyak pendeta selalu menganjurkan orang kalau mau melayani Tuhan harus sekolah pendeta. Itu pandangan yang salah. Mestinya melayani Tuhan bukan sekolah pendeta dulu, tetapi komitmen, saudara. Komitmen melayani Bapa dengan selalu menyenangkan hatinya. Komitmen melayani perasaan Bapa, melayani perasaan Bapa. Ya. Ini hal yang utama, saudaraku. Bagaimana melayani perasaan Bapa itu? Saudara, dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap tulisan yang kita tulis di media sosial, setiap hal yang kita lakukan harus menyenangkan hati Allah. Ya, menyenangkan hati Allah pasti tidak merugikan sesama, tidak melukai siapapun. Semua harus kita ukur, kita pertimbangkan apakah hal itu atau yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa atau tidak. Bahkan setiap barang yang kita beli, setiap langkah yang kita lakukan, ya harus kita pertimbangkan, kita ukur, ya, apakah hal ini ya menyenangkan hati Allah atau tidak. Mungkin ada yang bilang begini, aduh itu keterlaluan ya, kok begitu saja mesti dikaitkan dengan Allah. Oh, benar saudaraku, hendaknya tidak buru-buru menjadi aktivis gereja, apalagi menjadi pendeta. Ya, kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Allah dari hal-hal sederhana setiap hari. Pelayanan harus dibangun dari kesediaan kita menyenangkan hati Allah dalam segala hal, dari perkara-perkara kecil. Ya, kita membangun kesucian dari hal ini, saudara, yang namanya melayani Bapa. Nah, dengan demikian seorang yang mau benar-benar melayani Bapa itu pasti menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya sepenuh kepada Bapa. Dan kita belajar memulai hari ini. Ayo kita mulai hari ini dengan melayani Bapa di surga, dengan selalu mempertimbangkan apakah yang kita lakukan ini benar-benar menyenangkan hati Bapa atau melukainya. Mari kita berkomitmen untuk melayani Bapa, melayani Tuhan dengan perilaku, dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam segala perkara. Saudaraku sekalian, jauh dari yang namanya mencuri, membunuh, membenci orang, berzina. Ya. Baru berpikir kotor saja mestinya kita sadar, kita merasa bersalah, kita berdamai dengan Allah dengan cara mengakui dosa itu, minta ampun dan bertobat, saudara. Ya, baru mengucapkan satu kata saja yang kita merasa tidak patut kita ucapkan, kita harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Kita akui dosa kita, lalu kita minta ampun. Saudaraku, hendaknya kita mulai dari sekarang ya. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita ada di hadapan pengadilan Kristus, kita percaya Allah itu hidup, Allah itu nyata. Walaupun kadang-kadang Dia seperti tidak ada, bahkan tidak ada bukti-bukti kehadirannya, kita percaya kepadanya. Kita hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah, berusaha menyenangkan hatinya, walaupun itu kadang-kadang seperti tidak ada gunanya. Ya, taat kepada Allah dan tidak taat sepertinya biasa saja dan sama saja dengan orang yang tidak taat. Tetap beda, saudara. Orang yang takut akan Allah, percaya akan Allah, hidup suci itu pasti beda. Sola Gracia.